Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Makodompit, NIM 23123002, kelas PI 5A. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep dasar pendidikan multikultural, mulai dari pengertian, sejarah, prinsip, tujuan, hingga karakteristik masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama ada pengertian multikultural dan pendidikan multikultural. Multikultural berarti keberagaman budaya dalam suatu masyarakat, baik agama, suku, bangsa, bahasa, adat istiadat maupun cara hidup. Sedangkan pendidikan adalah multikultural, bertingkatan pendidikan yang bertujuan menanamkan sikap saling menghargai, menghormati, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Pendidikan ini tidak sekedar mengajarkan pengetahuan budaya, tetapi membentuk karakter peserta didik agar bersikap toleran dan inklusif. Ada sejarah munculnya gagasan pendidikan multikultural dunia dan Indonesia. Secara global, pendidikan multikultural mulai dari berkembang pada tahun 1960 sampai 1970-an di Amerika Serikat, dipicu oleh gerakan hak-hak sipil yang menuntut kesetaraan bagi kelompok minoritas. Dari situ muncul kesadaran bahwa sekolah harus menjadi ruang yang adil bagi semua latar belakang budaya. Di Indonesia, gagasan ini semakin kuat pasca reformasi 1968 saat masyarakat mulai menyadari pentingnya toleransi, demokrasi, dan harmonisasi antar kelompok. Indonesia dengan ratusan suku dan bahasa memperlakukan pendidikan yang mampu merawat kebinekaan di tengah potensi konflik sosial. Ketiga, ada prinsip-prinsip dasar pendidikan multikultural. Ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, penghargaan terhadap perbedaan meliputi budaya, bahasa, agama, dan kondisi sosial. Kedua, ada kesetaraan dalam kesempatan belajar tanpa diskriminasi. Ketiga, keadilan sosial, yaitu perlakuan fair kepada semua peserta didik. 4. Ada inklusivitas, sekolah menjadi ruang aman bagi semua identitas. Kelima, humanisme, memanusiakan manusia, menghargai hak dan martabat setiap individu. 4. Tujuan dan urgensi pendidikan multikultural di era globalisasi. Tujuan utamanya adalah membentuk penghargaan yang toleran, menghargai keberagaman, dan mampu bekerja sama dalam masyarakat yang berbeda-beda. Di era globalisasi, pergaulan antar budaya makin intens. Tanpa pendidikan multikultural, konflik identitas, ujaran kebencian, dan intoleransi mudah terjadi. Pendidikan multikultural membantu siswa memiliki wawasan global, keterampilan komunikasi lintas budaya, serta kemampuan menyelesaikan masalah secara damai. 5. Ada karakteristik masyarakat multikultural Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dan keberagaman luar biasa. Yang pertama, ada ratusan suku dan bahasa daerah, berbagai agama dan keyakinan. Ketiga, ada adat istiadat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada keberagaman lokal dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa, tetapi juga menuntut kemampuan untuk saling menghargai. Disinilah peran pendidikan multikultural sangat penting. Demikian pembahasan tentang konsep dasar pendidikan multikultural. Semoga bisa bermanfaat dan dapat memperluas pemahaman kita tentang pentingnya menjaga keberagaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang kedua itu tentang masyarakat multikultural di Indonesia. Pertama, ada ciri-cirinya, keberagaman budaya, nilai-nilai lokal, tantangan globalisasi, hingga contoh konflik dan harmoni antar budaya. Yang pertama yaitu ciri dan karakter masyarakat multikultural di Indonesia. Jadi Indonesia ini dikenal sebagai negara multikultural karena memiliki masyarakat yang sangat beragam. Ciri utama masyarakat multikultural di Indonesia yaitu 1. Ada heterogenitas tinggi, terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah, agama, dan tradisi. Kedua, adanya pembagian peran sosial sesuai budaya masing-masing. Misalnya, adat Minangkabau yang matrilineal atau struktur adat Bali yang khas. Ketiga, yaitu identitas kelompok yang kuat. Tiap daerah punya budaya sendiri.
Keempat itu toleransi dan gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan sosial. Meskipun berbeda-beda, masyarakat tetap hidup bersama dalam satu kesatuan bernama Indonesia. Kedua ada etnisitas, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, Indonesia ini memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, misalnya itu ada Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Minang, Dayak, Papua, Tionghoa, dan lainnya. Dalam hal bahasa, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah, Jawa, Sunda, Bugis, Banjar, Aceh, Toraja, dan lainnya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di tengah keberagaman. Dari sisi agama, masyarakat memeluk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adat istiadat pun sangat kaya. Upacara ngaben di Bali, rambu Solo Toraja, sekaten di Jawa, hingga tradisi bakar batu di Papua. Keberagaman ini membentuk identitas baik yang unik. Ketiga ada nilai-nilai kearifan lokal sebagai perekat sosial. Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berkembang dari budaya masyarakat. Nilai ini menjadi perekat dalam pergaulan antar budaya. Contohnya pertama ada gotong royong yang mengajarkan kerjasama tanpa melihat suku atau agama lain. Contoh lainnya juga ada musyawarah mufakat sebagai cara menyelesaikan masalah. Nilai-nilai ini membantu menjaga harmoni di tengah perbedaan. Yang keempat yaitu tentang tantangan kebinekaan di tengah globalisasi. Di era globalisasi, masyarakat multikultural menghadapi berbagai tantangan, seperti pertama ada masuknya paham intoleransi dan radikalisme yang dapat memecah persatuan. Kedua, ada perubahan gaya hidup yang kadang mengikis nilai lokal. Ketiga itu informasi cepat di media sosial yang mudah memicu konflik jika tidak disaring. Keempat, persaingan ekonomi yang bisa memunculkan kecemburuan antar kelompok. Karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan karakter, literasi digital, dan rasa kebangsaan. Kelima, ada studi kasus konflik dan harmoni antar budaya. Indonesia memiliki pengalaman konflik seperti kerusuhan Ambon tahun 1999, konflik etnis di Sambas atau Poso. Konflik ini menunjukkan bahwa perbedaan identitas bisa menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik. Namun banyak juga contoh harmoni yang justru menjadi inspirasi. Misalnya kehidupan damai umat Hindu, Muslim, dan Kristen di Bali. Toleransi warga Jakarta yang menerima berbagai budaya atau tradisi tela gandong di Maluku yang mengikat persaudaraan lintas agama dan suku. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa persatuan bisa terjaga bila masyarakat menunjang nilai toleransi dan saling menghormati, menghargai. Jadi demikian pembahasan tentang masyarakat multikultural di Indonesia. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kebinekaan. Yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana implementasi pendidikan multikultural di sekolah, mulai dari kurikulum, peran guru, budaya sekolah, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, pengintegrasian nilai multikultural dalam kurikulum dan RPP.
Implementasi pendidikan multikultural dimulai dari perencanaan. Nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, kerjasama, dan anti-diskriminasi harus masuk dalam kurikulum maupun SOP. Contohnya, guru dapat menambahkan materi yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia, studi kasus kerjasama antar suku, atau diskusi tentang nilai-nilai inklusivitas. Selain itu, pendekatan pembelajaran juga perlu dibuat variatif agar sesuai dengan latar belakang dan peserta didik yang berbeda-beda. Kedua, peran guru sebagai fasilitator keberagaman. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga fasilitator yang menumbuhkan sikap menghargai keberagaman. Guru yang harus mampu bersikap adil, tidak membeda-bedakan siswa, serta memberi ruang dialog yang sehat. Guru juga perlu sensitif budaya, memahami kebiasaan, bahasa, atau karakteristik siswa dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, kelas menjadi lingkungan aman untuk mengembangkan potensi. Ketiga, pengembangan budaya sekolah inklusif. Budaya sekolah sangat menentukan keberhasilan pendidikan multikultural. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang terbuka dan ramah bagi siapapun, termasuk kelompok minoritas. Contohnya, penggunaan bahasa yang sopan, larangan bullying berbasis suku atau agama, serta menyediakan fasilitas ibadah bagi seluruh pemeluk agama. Program Welcome Day, perayaan Hari Budaya, atau kampanye anti-diskriminasi juga dapat memperkuat nilai inklusivitas di sekolah. Keempat, penilaian dan evaluasi berbasis multikultural. Penilaian dalam pendidikan multikultural tidak hanya berfokus pada kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sosial. Guru dapat menilai kemampuan kerjasama, penghargaan terhadap teman, atau kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Rubrik penilaian harus memperhatikan keberagaman, karakter, dan kemampuan siswa, bukan hanya satu standar yang memaksa semua sama. Kelima itu ada program ekstrakurikuler dan kegiatan sosial budaya. Ekstrakurikuler adalah sarana penting untuk mempraktikkan nilai multikultural. Kegiatan seperti pramuka, seni budaya daerah, klub bahasa, kerja bakti, hingga bakti sosial lintas komunitas dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Selain itu, pertukaran budaya antar sekolah, festival budaya, dan diskusi lintas agama mampu memperkaya wawasan siswa tentang keberagaman. Dapat disimpulkan dari 3 pembahasan tadi, pendidikan multikultural menekankan penghargaan terhadap keberagaman melalui kurikulum, peran guru, budaya sekolah inklusif, penilaian adil, serta kegiatan sosial budaya untuk membangun toleransi, persatuan, dan harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia. Pembahasan ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.